Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Namun sebelum kita lebih jauh merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa Allah yang kekal dalam kehidupan kami, Allah Sang Pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami masih boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan kami senantiasa percaya bahwa ini semua adalah berkat dan juga anugerah yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu, berkati, kuasai kami ya Bapa, supaya kami dapat senantiasa mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari lepas harinya. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Yosua pasal 6. Kitab Yosua pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus kelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarainya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup, demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dalam Tuhan.
Tema dalam perenungan kita di pagi hari ini yaitu Aku serahkan ke tanganmu. Aku serahkan ke tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita sering sekali mudah untuk putus asa ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang cukup besar yang mengganggu pikiran kita, yang membuat kita merasa sedih, yang membuat kita merasa kecewa karena keadaan dan juga masalah yang kita hadapi tersebut. Musuh yang kuat atau pintu dan jalan pun terasa tertutup, seperti sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi permasalahan kita. Rasanya kita sangat sulit untuk menjalani kehidupan karena kita sudah menyadari bahwa tidak ada yang mampu untuk menolong kita. Terkadang kita bingung dan tidak tahu kita harus berbuat apa yang harus kita lakukan agar permasalahan hidup kita dapat cepat selesai. Sehingga muncullah hal-hal yang tadi, yaitu cemas, kekhawatiran, serta ketakutan untuk menjalani kehidupan ini. Ketakutan juga untuk menghantui secara terus-menerus kehidupan pribadi, bahkan kehidupan beriman kita. Namun lain halnya ketika segala kekhawatiran, ketakutan, dan masalah kehidupan kita itu kita berikan sepenuhnya dan juga kita serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka pasti setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini akan senantiasa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan dan senantiasa memiliki pemikiran bahwa ternyata masalah yang saya hadapi akan saya lewati bersama dengan Tuhan. Kita tidak seorang diri untuk melewati setiap masalah kehidupan ini. Ada Tuhan yang tetap senantiasa menyertai. Dan ada Tuhan yang senantiasa akan menggenggam erat tangan kita untuk menopang kita, bahkan mengangkat kita ketika kita jatuh. Sebab mungkin masalah yang kita hadapi tidak langsung hilang begitu saja, tetapi memang harus kita lewati sebagai proses pendewasaan dalam beriman kita kepada Tuhan. Sebagai proses kita ditempa, apakah kita mampu untuk melewatinya dengan senantiasa bersyukur. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari senantiasa kita mau bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lewati dalam kehidupan ini, entah itu suka maupun entah itu duka, dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan kita. Sebab kita yakin dan percaya bahwa tanpa Tuhan maka kita pasti tidak akan mampu untuk melewati setiap hal dalam kehidupan yang terjadi, bahkan yang akan terjadi bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hal ini pun yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu. Tentu ada ketakutan, ada kekhawatiran mereka. Dalam kehidupan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran apakah mereka akan mampu menghadapi bangsa ini, bangsa itu. Apakah mereka akan mampu bertahan dalam kehidupan ini? Nah, untuk itu kota Yeriko adalah pintu gerbang untuk memasuki tanah Kanaan yang tidak mudah untuk diserang dan ditaklukkan oleh bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Kotanya sangat kuat. Raja dan para pahlawannya gagah perkasa. Siapa yang berhasil mengalahkan kota dan penduduk Yeriko akan mudah untuk mengalahkan penduduk Kanaan lainnya. Yosua dan orang Israel memang tidak akan mampu untuk mengalahkan Yeriko. Namun bukan berarti mereka putus asa. Bukan berarti tidak ada yang mampu untuk menolong mereka. Tetapi ada Tuhan yang mampu untuk menolong mereka dengan berbagai cara Tuhan yang unik. Cara Tuhan sungguh luar biasa, sungguh unik dan sungguh tidak bisa ditebak untuk membantu kita melewati setiap kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun telah berfirman kepada Yosua bahwa Ia akan menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan juga para pahlawannya serta penduduknya ke dalam tangan Yosua dan juga bangsa Israel. Yang harus mereka lakukan yaitu bukan perang dengan senjata, melainkan mereka harus mengelilingi kota setiap hari sambil para imam memikul tabut perjanjian dan juga meniupkan sangkakala selama 7 hari.
unik sekali cara Tuhan. Kalau misalnya kita dengan iman yang kurang kepada Tuhan, maka pasti kita akan berpikir, untuk apa melakukan hal bodoh yang demikian? Mengelilingi kota, meniup sangkakala, tidak ada gunanya. Kita harus melawan. Tetapi sekali lagi, cara Tuhan itu unik untuk menolong setiap kita. Saya dan juga Bapak Ibu dan Saudara mungkin pernah mengalami hal-hal unik lainnya ketika kita merasakan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Senantiasa andalkan Tuhan. Senantiasa mintalah pertolongan kepada Tuhan. Sebab bangsa Israel pun dan Yosua ditempa oleh Tuhan melalui berbagai macam pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan kembali menolong mereka sehingga mereka dapat kemudian menempati tanah Kanaan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan bukanlah janji seperti janji manusia yang bisa saja tidak ditepati. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang sungguh luar biasa yang akan selalu digenapi oleh Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika menghadapi suatu masalah besar, ketiadaan jalan atau pintu yang tertutup rapat, bahkan musuh yang kuat, terkadang kita tidak perlu mengerahkan pasukan atau mengeluarkan tenaga yang besar untuk dapat mengalahkannya. Hanya bersama dengan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, seraya tetap mendoakan setiap hal yang kita usahakan, maka pastilah kita dapat melewati segala sesuatunya. Yang penting apapun yang Tuhan perintahkan dan kehendaki, mari kita lakukan dengan setia dan juga dengan tekun. Andalkan Tuhan di dalam semua hal yang akan kita jalani. Sebab hanya dengan itulah maka pasti kita akan mampu melewati semuanya dengan penuh sukacita. Dan di hari ini, ketika kita mau melewati hari ini, melakukan berbagai aktivitas, mungkin akan ada suka dan dukanya. Tetapi mari senantiasa mengimani bahwa itu adalah proses penempaan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita makin dikuatkan lagi, makin senantiasa diberikan kepercayaan bahwa ternyata ada Tuhan yang senantiasa memegang tangan kita, merangkul kita, dan mengangkat kita ketika kita jatuh. Senantiasalah berbuat kebaikan, senantiasalah berbuat kasih, sebab itulah yang telah Tuhan lakukan bagi kita, dan Tuhan inginkan agar kita juga lakukan kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk melewati hari ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan pada janjinya, pada caranya yang sangat unik dalam menolong kita. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan juga menyertai kehidupan kita di hari ini. Amin untuk firman-Nya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan di pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa tanpa Tuhan maka kami pasti tidak mampu untuk melewati hari-hari dalam kehidupan kami. Dan di hari ini ya Tuhan, di pagi ini kami hendak melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami. Kami memohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan dapat memampukan kami, agar kami mampu untuk melewati berbagai hal, suka dan duka yang akan kami lewati di hari ini. Dengan tetap senantiasa percaya pada penyertaan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap apa yang kami rencanakan di hari ini, kiranya Tuhan turut menolong, bahkan apa yang kami usahakan di hari ini, Tuhan pun kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya apa yang kami lakukan dan juga apa yang akan kami lewati di hari ini boleh senantiasa kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami di hari ini, jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tetap senantiasa andalkan Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.